santet kalau dikirim itu ada tandanya dan ada cirinya. Dan ada kelemahannya. Ada apa saudara? Ada kelemahannya. Suatu santet dikirim pasti ada bunyi ledaan. Wah, seperti benda jatuh yang keras tapi tidak ada bendanya. Dan yang mendengar itu adalah yang dituju. Jelas? Dan suatu santet dikirim cirinya ada. Itu mengandung hawa panas, hawa jahat. Saat itu juga langsung tanaman-tanaman mati mendadak. Kering, langsung tanaman mati mendadak. Pohon-pohon. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom. Berapa bulan yang lalu saya pernah khotbah tempat ini memberitahu nanti emas akan tembus hampir 1,5 juta. Betul? Yang masih ingat angkat tangan. Nah, dan 2 tahun yang lalu juga saya sudah khotbah di tempat ini pula supaya semua nyimpan emas minimal 1 gram sebulan. Masih ingat enggak? Yang masih ingat angkat tangan. Pak, sekarang malah naik. Pak, gimana belinya? Nah, sekarang saya beritahu lagi. Berapa tahun lagi emas akan 2 juta per gramnya. Nanti kalau nikah bukan pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita bahas tentang santet, saudara. Nah, kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita adalah penguasa-penguasa kegel. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahir saya abu-abu. Disitulah saya belajar namanya kekuatan mistik, kekuatan gaib. Dan bagaimana ilmu santet itu bekerja. Suatu kali saya dipanggil ke Binagraha. Setelah itu sama kepala staf. Nah, setelah itu saya langsung ke rumahnya beliau. Dan beliau itu bintang 4, bintangnya 4, jenderal. Dia punya kawannya ngomong gini sama saya. Pak Daud ini jenderal, ini dulu adalah rajanya setan. Gitu adalah. Yang tahu tentang setan, ya bekasnya setan. Langsung dia ngomong, dan dia ahli santet. Bahkan pernah melawan dukun tingkat tinggi India. 3 benua. 12. Nah, jadi dukun-dukun Indonesia ini lawannya adalah. Wah, setelah itu saya ngomong, jenderal, saya sudah bertobat. Pak Daud, tolong cekkan. Di rumah saya ini ada santetnya enggak? Waktu saya ngomong sama kepala staf, jenderal, ini ada setannya. Ada santetnya. Nah, temannya beliau ngomong gini sama ajudan. Bisa dibuktikan enggak? Nah, kalau minta bukti ini yang setengah mati, betul? Betul? Langsung saya ngomong, bisa. Jenderal punya ikan koi kan ini. Mana ikan yang jenderal suka? Itu ikannya. Oke. Langsung saya doa, minta buktikan. Demi nama Yesus, kami ikat. Masuk. Langsung santetnya masuk ke dalam ikan. Ikannya mati. Dan itu ikan paling mahal. Koi. Bukan mujair. Itu mati. Padahal ini santet. Iya. Kan ikannya ditunjuk jenderal. Saya sikat ikannya. Shut. Selesai. Wah. Kalau kena saya gimana? Ketemu Tuhan.
Tenang aja, selama ada saya, tenang Jenderal. Tukang santet juga mikir 3 kali. Kenapa? Dia berharap saya tidak kumat lagi. Kalau saya kumat lagi, selesai. Oh, makanya Anda dulu ngawal presiden di istana. Karena Anda butuh ahli ilmu santet. Nah setelah itu dia ngomong saya, berarti santet itu ada. Nah sekarang kita bahas bagaimana santet itu bekerja dan bagaimana cara untuk melumpuhkan dan mengalahkannya. Suatu santet sama pelet itu beda. Santet adalah ilmu untuk membunuh. Apa saudara? Ilmu untuk apa? Membunuh. Atau bikin orang jatuh sakit parah. Sedangkan pelet itu mirip guna-guna. Mempengaruhi alam bawah sadar, menundukkan dan biasanya untuk lawan jenis. Ada yang tanya sama saya, Pak, pernah Mbak Bapak selama bertobat bencong minta tolong? Sesama jenis, belum pernah. Jadi belum pernah bencong minta tolong saya. Nah belum pernah. Untuk sesama jenis belum pernah juga. Karena belum praktek itu. Saya hanya praktek untuk lawan jenis. Nah suatu ilmu santet kalau dikirim itu ada tandanya dan ada cirinya. Dan ada kelemahannya. Ada apa saudara? Ada kelemahannya. Suatu santet dikirim pasti ada bunyi ledaan. Wah, seperti benda jatuh yang keras tapi tidak ada bendanya. Dan yang mendengar itu adalah yang dituju. Jelas? Yang dia apa? Yang dia apa? Tuju. Kalau sereng dor itu mercon. Wah harus tahu ini mercon. Nah dan suatu santet dikirim cirinya ada. Itu mengandung hawa panas, hawa jahat. Saat itu juga langsung tanaman-tanaman mati mendadak. Kering, langsung tanaman mati mendadak. Pohon-pohon langsung layu. Pernah suatu kali ketua geng, suatu geng mafia gitu, karena perebutan wilayah, dikirimi santet sama lawannya. Ada pohonnya dia besar, langsung kering mati mendadak. Keringnya itu dari bawah, bukan kayak petir, lain. Itu namanya santet. Jadi kalau ada bunyi habis ledakan, tiba-tiba tanaman mati mendadak, harus ingat itu. Itu apa saudara? Santet. Nah setelah itu yang ketiga, bola api. Apa saudara? Bola apa? Biasanya itu malam Jumat. Malam Jumat. Kenapa ilmu santet dikirim selalu malam? Di dunia nyata beda dengan dunia gaib. Kalau di sini siang, di alam gaib itu malam. Kalau di sini malam, di alam gaib itu siang. Makanya dukun kalau praktek itu malam. Karena di alam rohnya adalah siang. Jelas? Jelas? Terbalik. Dan alam gaib yang ada di Indonesia beda dengan di Amerika. Setan sana itu Dracula, setan Indonesia kuntilanak. Beda. Alamnya beda. Nah, dan tergantung budaya. Nah, yang ketiga. Nah, jadi ada bola apa? Api, merah menyala itu. Atau pada hari kelahiran, weton. Maka dulu sebelum saya bertobat, itu tidak boleh ulang tahun. Karena apa? Ketahuan weton. Karena weton itu sebelum bertobat adalah hari sial titik kematian. Kalau lahirnya jam 7 pagi, titik kematiannya berarti jam 7 malam. Kalau mau nyerang jam 7 malam. Jam 6, jam 7, jam 8 kekuatan tidak berfungsi. Makanya sebelum bertobat saya tidak pernah ulang tahun. Setelah saya bertobat baru ulang tahun. Karena apa? Semua hari yang dijadikan Tuhan baik. Amin. Yang ketiga, ingat saudara, bola apa? Api, itu merah menyala. Malam Jumat. Nah, yang keempat, yang dikirim adalah benda-benda logam. Kalau itu pocong, pocongnya diikat, ditaruh di sekitar dalam rumah atau di halaman rumah. Berarti itu untuk bikin orang setengah mati. Mati tidak hidup, enggak, itu kena sial. Kalau pocongnya utuh, berarti itu adalah untuk supaya mati.
Jelas? Supaya untuk apa saudara? Makanya ada gambar boneka, bonekanya itu diikat berarti setengah mati. Kalau dilepas berarti mati. Nah itu biasanya ditaruh sekitar situ saudara. Nah jenis santet tingkat dasar ini biasanya yang dikirim adalah paku, jarum, pines, setelah itu yang namanya serabut kelapa, setelah itu serabut bambu, dan kawat. Nah, dan kalau kena, itu prosesnya benda nyata masuk alam gaib dulu. Blep. Tidak dibatasi ruang dan waktu, kembali ke alam nyata. Maka di perut orang tersebut akan ada namanya, kalau di rongsen, kelihatan ada kawatnya. Itu kalau dioperasi, kawat diambil, besok tumbuh lagi. Jelas? Jelas? Nah itu paku, kalau dalam perut dioperasi diambil pakunya, besok tumbuh lagi. Itu santet. Jelas? Nah, dan kalau itu jarum diambil, keluar besok tumbuh lagi jarum. Itu santet. Yang keempat, nah kalau di rongsen akan kelihatan benda-benda asing. Paku, jarum, termasuk itu kelihatan di rongsen darah. Karena itu santet. Dan kelemahan ilmu santet, orang yang suka tertawa enggak bisa kena. Tapi jangan tertawa sendiri. Ngomong sebelahnya, namanya edan. Jelas? Jelas? Nah, ini yang keempat. Jadi kalau saudara ada keluarga yang kena santet, cirinya pasti ada. Di rongsen enggak ada penyakit, ada benda-benda asing, logam, serabut kelapa kelihatan semua. Tapi dicek darah enggak ada penyakitnya. Nah, beda kalau orang kena lever, SGOT, SGPT, jelas. Kalau santet enggak ada. Nah, yang kelima, ini cirinya orang kena santet, saudara. Mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Nah, jenis tingkat dasar ini kelemahannya pada waktu bunyi ledakan langsung tiarap tidur di tanah. Lolos. Tapi masuk angin. Kenapa? Karena di bumi ini ada namanya medan magnet, gaya gravitasi. Tapi ingat tidurnya di bawah, ada di glosor tanah loh ya. Bukannya di lantai 2, enggak bisa. Lepas dari medan magnet itu. Medan magnet itu setengah meter dari tanah. Itu kalau santet dikirim, di medan magnet itu enggak bisa. Makanya kalau zaman dulu sebelum saya bertobat, diajar, begitu ada ledakan, langsung tidur di tanah. Jelas? Setengah meter dari apa? Tanah. Pak, kalau sudah masuk gimana? Enggak bisa, udah masuk itu langsung masuk. Itu harus pada waktu bunyi ledakan langsung apa? Tiarap. Yang tiarap lolos. Nah, dan Pak kalau nangani ilmu santet gimana? Pertama, hadapi tanpa dendam dan kekecewaan. Itu kelemahan ilmu santet. Kalau yang bersangkutan tambah kecewa, tambah dendam, kekuatan tambah hebat, mati lebih cepat. Jelas, saudara? Jelas? Jelas? Nah, karena kekuatan santet dikirim, itu tergantung pengirimnya. Kalau pengirimnya dendam, kecewa, dendam sekali, maka kekuatan tambah hebat. Masuknya itu. Tergantung dendam pengirimnya. Tetapi kalau yang dikirim itu memaafkan, mengampuni, tidak ada dendam, kekuatannya luntur, netral. Ingat, batu yang keras kalah dengan air menitik. Jelas? Jelas? Air yang apa, saudara? Yang menitik. Hancur sadar. Jadi kalau saudara, orang yang bukan Kristen, kenapa saya bisa tolong? Karena saya tahu kunci kelemahannya. Hadapi tanpa dendam. Apa saudara? Hadapi apa saudara? Hadapi tanpa apa? Dendam. Ingat saudara, Alkitab berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni.
Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. 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 Kedua, ini kelemahan ilmu santet. Kekuatan cinta. Ngomong sama sebelahnya, kekuatan cinta. Ingat, keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu santet. Karena ada benteng takdir yang melindungi. Kekuatan cinta. Apa saudara? Kalau suami kena ilmu santet, istrinya mencintai benar-benar. Kekuatan santet itu luntur. Bertahap tapi. Itu perlu waktu 3 bulan. Maksimal 100 hari. Tapi betul-betul istrinya harus betul-betul apa saudara? Mencintai. Kalau yang kena anaknya, kena santet, benda sudah masuk. Ibunya harus ada hubungan batin yang kuat. Saudara. Ibu kandungnya betul-betul mencintai anak itu. Dan dia betul-betul cinta. Dan anaknya juga cinta ke ibunya. Luntur juga adalah. Karena ada namanya kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan apa? Cinta. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet. Cara mengalahkannya. Pertama, mengampuni. Kedua, kekuatan apa? Cinta. Ngomong sama sebelahnya. Cinta. Kekuatan apa? Cinta. Dan ingat supaya tidak kena santet apa? Suka ayo ketawa. Nah, kekuatan cinta, keluarga harmonis. Yang tadi yang ketiga tidur di lantai. Ini untuk orang yang bukan Kristen. Jadi kalau saudara nangani orang yang bukan Kristen, 3 cara inilah bisa nyelamatin. Makanya banyak yang minta tolong saya dari Hindu, Islam, tertolong. Nah biasanya saya menyuruh mereka doa menurut agama masing-masing. Tapi kuncinya di 3 ini. Nah, dan ingat orang pelit paling mudah kena ilmu santet. Ingat itu. Nah jelas. Nah almarhum Ibu Ani Yudhoyono, waktu Ibu jadi presiden, Ibu negara, Pak PSB jadi presiden, dia Ibu Ani, Ibu negara tanya sama saya, Pak Daud, gimana supaya saya tidak kena santet? Ibu banyak nolong orang, banyak sedekah, anak yatim piatu, janda-janda, tidak bisa kena Bu. Dilakukan sama beliau. Inilah 3 inilah. Ingat, kekuatan cinta. Jadi suamimu kena santet udah parah. Hadapi, istrinya betul-betul mencintai. Luntur itu saudara. 100 hari. Berapa lama saudara? Nah, dan suaminya harus apa? Hadapi tanpa dendam. Nah kalau kita orang Kristen, ingat ada kuasa nama Yesus, itu bedanya. Kalau ada yang kena santet bagian perut, pegang bagian pusernya. Coba pusernya dipegang. Nah, ini semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Itu bagian perut, kuncinya di sini. Nah itu kalau keluar biasa lewat kotoran, buang kotoran. Dari hidung, mulut, bahkan telinga. Kalau kawat kebanyakan dari mulut. Itu jenis santet yang ada dalam perut. Kalau di rongsen kelihatan logam-logamnya itu. Kedua, kalau kena bagian dada, pegang bagian jantung. Coba bagian kiri pegang semua. Ini kunci kelemahannya di sini. Jelas? Nah, kalau kena bagian kepala, itu biasanya dikirim ada kawat sama paku. Itu rasanya itu melebihi migrain adalah. Nah, itu kalau di rongsen itu kelihatan kawat sama pakunya adalah. Di rongsen kelihatan adalah. Itu pegang bagian sini. Coba pegang bagian sini semua. Nah, didoakan di situ. Nah, biasanya benda yang dari alam gaib kembali ke gaib. Jelas? Nah, kalau bagian kaki, pernah ada yang kena kaki, santet kena kakinya, itu di kakinya kawat-kawat semua adalah. Dikeluarin sama dokter, besok muncul lagi kawat. Nah, saya suruh nanganin.
Saya doain itu ada di mana? Itu ada di telapak kaki bagian sini. Kalau santet kena bagian sini, kuncinya ada di telapak sini. Jelas? Nah, kalau tangan, telapak tangan. Sini. Kalau di rongsen kelihatan itu kawat-kawatnya adalah. Nah, doanya ikut saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Ini yang tingkat dasar. Yang kedua, tingkat menengah. Yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Apa saudara? Roh intimidasi, gila apa? Bunuh diri. Nah, jenis ini kalau dikirim adalah daan keluar. Setelah itu yang kedua, hewan-hewan mati mendadak. Apa saudara? Hewan-hewan apa saudara? Mati mendadak. Dan setelah itu kalau ada anjing melonglong. Terus, bukannya saya mirip dia. Wah itu, melonglong. Nah, dan apa yang ditakuti muncul. Kalau dia takut kelabang, muncul kelabang. Kalau dia takutnya kecoa, rumahnya langsung banyak kecoa. Kalau dia takut darah, setiap tembok-tembok telapak darah. Kalau dia takutnya suaminya selingkuh, dia mimpi terus suaminya selingkuh terus sampai edan. Nah, kalau dia takutnya bangkrut, setiap malam mimpinya bangkrut, bahkan ada suara bangkrut sampai gila. Gila bunuh diri, yang diserang adalah kejiwaan. Jelas? Jelas? Nah, kalau dia takut sama burung gagak, tiap malam burung gagak, kak, gitu adalah. Kalau dia takut burung hantu, maka di tiap malam di rumahnya ada burung hantu. Apa yang ditakuti datang. Jenis ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Yang dikirim kelabang, bakar kelabangnya. Pak, kalau yang dikirim burung gagak, dor, goreng. Karena apa? Nyawa dari dukunnya itu, rohnya yang bawa itu. Kalau itu dibakar, dia kebakar. Jelas? 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 Pak, kalau dikirim pocong, boneka kecil, bakar pocongnya. Dia kelabaan. Karena benda itu adalah lambang nyawanya. Jelas? Nah, kayak yang dikirim itu adalah burung hantu. Tembak, goreng. Dia juga rasa digoreng juga adalah. Karena itu nyawa dari pengirimnya. Jelas? Jelas? Pokoknya ada kiriman jenis santet tingkat menengah. Apa yang dikirim itu bakar. Ingat, jangan dipelihara. Berarti melihara dukunnya. Itu malah tambah parah. Harus apa? Dibakar. Nah, kalau yang dikirim rambut, tiba-tiba mulutnya keluar rambut terus. Atau badannya itu keluar batu terus. Itu dibakar. Itu lambang dari nyawa pengirimnya. Jelas? Jelas? Nah, dan yang kedua, kelemahannya adalah, ingat yang diserang adalah kejiwaan. Roh ketakutan, intimidasi, bunuh diri. Kelemahan tingkat menengah pada waktu tidak dihiraukan. Apa saudara? Pada waktu apa saudara? Lawan ketakutan, cuekin, anggap tidak pernah ada. Ingat, kalau diladenin, semakin dihiraukan, semakin diperhatikan, tambah jadi. Bisa gila. Ujungnya bunuh diri. Tapi kalau tidak dihiraukan, cuekin, benda yang dikirim dimusnahin, dalam waktu maksimal 100 hari pasti sembuh. Karena kelemahannya adalah apa? Pada waktu dianggap tidak ada. Ikutin saya semua. Pada waktu dianggap tidak ada. Jelas? Dan ingat, saya pernah nangani satu kasus anggota DPR RI. Calon anggota DPR RI kekirim santet. Mulutnya keluar rambut-rambut terus. Nah setelah itu tiap malam ada burung
hantu. Tiap malam. Dan burung gagak itu sore. Dia mandi gini langsung keluar namanya batu-batu. Panggillah pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Terus itu dah. Sampai manggil pendeta luar negeri, dalam negeri. Ekspor, import. Nah itu. Waktu itu saya dimintai tolong, kan udah parah dah. Saya lihat bapak ini tukang santetnya pengertian. Bapak ini botak dikirim rambut. Mau rambutnya bukan di sini. Kalau di sini perlu ke Turki kan gitu dah. Ini di mulut dah. Keluar rambutnya di mulut, enggak ada habis-habisnya dah. Saya ngomong, bapak mau sembuh atau mati? Ya sembuh, mudah. Rambutnya dibakar. Waktu keluar rambut dia apa? Bakar. Pak Daud ada burung gagak. Kau, tembak dor goreng. Itu lambang apa? Nyawa pengirim. Burung hantu, tembak aja. Ada kelabang, ambil bakar. Karena itu lambang nyawanya itu. Itu muncul terus. Ular kemana? Tangkap, langsung bakar. Nah, lakukan dan jangan hiraukan. Apa saudara? Jangan apa? Anggap tidak ada, cuekin. 40 hari sembuh, hidup sampai sekarang. Ingat, kelemahannya adalah apa? Karena yang dikirim itu adalah lambang nyawa dari dukunnya. Jelas? 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 Yang ketiga, santet tingkat tinggi. Jadi tingkat dasar itu satu pulau. Kalau orangnya di luar pulau, enggak kena. Jelas? Jelas? Nah, karena setan mau pindah lokasi, harus ada mutasi pindah dulu. Surat izinnya. Nah, jelas? Kalau udah terlanjur kena gimana? Enggak bisa, benda sudah terlanjur masuk. Kalau selama belum masuk, dia keluar pulau, lolos. Nyebrang laut namanya. Yang kedua, kalau tingkat menengah, itu masih satu negara. Jelas? Kalau tingkat tinggi, itu tingkat benua. Kalau di Indonesia jarang ada yang punya. Nah, santet tingkat tinggi yang dikirim adalah pusaka. Keris kecil atau mimis kumbang, itu kayak logam kuningan segini nih. Baca mantra, bes! Itu langsung cahayanya kayak petir. Bes! Tebang, langsung kena jantung. Mati, 5 menit selesai. Pak nolongnya gimana? Udah mati gimana lagi? Santet tingkat tinggi itu sampai benua. Tapi di Indonesia jarang ada yang punya. Sebelum saya bertobat, saya belajar ini dari nenek saya. Tak gunakan nyantet Gilbert, malah saya yang kalah. Karena Gilbertnya gemuk. Nah, saya kalah sama Gilbert, enggak kena jantungnya, hidup dia. Makanya saya bertobat sampai sekarang. Pak Daud pernah enggak menghadapi santet tingkat tinggi? Pernah. Itu di tahun 2011. Waktu saya ngawal presiden. Waktu itu saya ditemani sama 2 ajudan. 1 Parman, 2 Kusnanto. Orang yang masih hidup semua nih, 2 saksi ini. Ini ajudan semua. Waktu itu saya dipanggil sama Ibu Ani Yudhoyono, almarhum. Edi Wibowo nemani saya, langsung ke Cikias, langsung saya datang, semua ajudan suruh keluar semua. Di situ hanya ada 3, jadi saya, almarhum Edi Wibowo, Ibu Ani. Dan 2 ajudan ada di luar, depan pintu, nungguin. Waktu itu saya suruh ngecek rumah di Cikias. Karena keluar asap gitu. Dan ada hal-hal mistik di situ. Saya ngomong sama almarhum Ibu Ani, izin Ibu, ini ada kiriman santet. Ini santet aliran India.
Ibu Ani ngomong, saya tahu. Siapa namanya pengirimnya? Cirinya gimana? Cirinya seperti ini, namanya Sai Baba. Langsung, betul. Karena oposisi ada di sana. Hari ini intelijen beritahu. Cek intelijen, saudara. Untuk ngecek dukun pakai intelijen juga dah. Intelijen beritahu, oposisi ada di sana. Untuk menjatuhkan presiden. Langsung, saya masih ingat, Almarhum Edi Wibowo ngomong, Mas, kamu bisa kalahkan enggak? Ya, saya diem. Jenderal, ilmunya dia sama saya seimbang. Kalau bertarung, salah satu pasti ada yang mati. Tidak ada yang dua-duanya hidup. Yang kedua, saya sudah bertobat, tidak boleh menggunakan ilmu itu lagi. Daud, kamu bukan menggunakan ilmu setan. Ingat, orang naik sepeda, sudah bisa naik sepeda. 15 tahun atau 10 tahun tidak pakai sepeda lagi. Tiba-tiba ada sepeda, bisa naik enggak? Bisa. Nah, dulu kan kamu pakai kekuatan setan dan tahu rahasia tekniknya dan naluri kamu udah ada di situ. Nah, dulu sepedanya setan, sekarang ganti sepedanya terang, gitu dah. Malah aku diajarin dah. Nah, sekarang kamu kan tahu rahasia ini, membunuh lawan dan kekuatan lawan, menyimpan kekuatan lawan, membunuh lawan. Saya tahu kamu punya kemampuan. Ingat, ini negara. Negara memanggil kamu. Ingat kalau presiden mati, negara kacau. Ingat itu. Dan kamu adalah pengawal presiden. Ring nomor 1. Kamu tameng hidup presiden. Masa kamu biarkan presiden mati? Gimana tugasmu sebagai pengawal? Ingat, kamu dipanggil negara. Nah, saya pikir, wah saya belum nyoba dah. Karena setelah saya bertobat, saya tidak pernah menggunakan lagi. Karena ilmunya hitam, setanik kabur udahan. Nah, tapi rahasia teknik cara menggunakan saya tahu. Ya, kayak sepeda itu aja dah. Gimana Daud? Untuk negara loh. Saya pikir ya sudah. Saya mulai pertempuran ini. Itu ada 2 saksi yang masih hidup sampai sekarang. 2 ajudan. Saya berani nyebut nama kenapa? Masih ada saksinya semua adalah. Saya dipanggil ke Cikias. Saya nyebut nama kenapa? Karena ini betul-betul terjadi adalah. Saksi hidup. Ada. Langsung setelah itu saya ngomong, Ibu Presiden, kalau saya gugur dalam tugas ini, saya minta satu, anak saya dikuliahkan sampai selesai. Hanya itu, iya. Nanti semua ditanggung lebih dari itu. Lakukan. Yang kedua, dalam pertempuran ini, kalau dia tidak mati, saya yang mati. Moto, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Siap saya mati dalam tugas ini. Laksanakan. Saya langsung pulang ke Solo dulu untuk menyiapkan pertempuran yang sebenarnya. Tapi saya tidak ngomong istri anak saya. Saya pandang anak saya peluk ini. Dalam hati saya, ini kemungkinan yang terakhir. Karena saya belum pernah menghadapi lawan yang seimbang. Yang kedua, saya pandang istri saya waktu tidur. Karena ini mungkin yang terakhir. Saya mikir, wasiatnya udah dibikin belum gitu dah. Nah, setelah itu udah semua. Setelah itu saya mandang rompi anti peluru. Waktu saya itu ada rompi anti peluru. Saya pandang rompi anti peluru saya. Langsung saya lihat ini. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Moto itu. Berangkat. Langsung kolonel jemput saya. Udah siap Daud? Siap. Berangkat semua. Jadi bawa ke Jakarta.
untuk memulai pertempuran yang sebenarnya. Teknik saya masih ingat, naluri masih ada. Hanya tinggal satu, kekuatan Tuhan. Bukan setan lagi. Mengumpulkan kekuatan lawan, membunuh lawan. Hari pertama saya masih ingat, ular-ular dikirim. Ular kobra adalah. Saya doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Saya doa itu, saya basah roh. Ularnya mundur semua adalah. Itu 3 bulan itu saya. Nah itu, saya tunggu sampai kiriman kekuatan tambah hebat dulu. Karena teknik itu menggunakan kekuatan lawan, membunuh lawan. Semakin kuat, semakin cepat matinya adalah. Nah, saya tunggu terus kekuatannya sampai puncak adalah. Ada dewa, ini ular, Trisula, lempar, beng. Itu kaca rumah hancur semua adalah. Untung bukan rumah saya. Hancur adalah. Jadi kayak pasir itu adalah. Saya doa darah Yesus. Yang ketiga, dewi perempuan bertangan banyak, kekuatan penuh. Ini yang saya tunggu. Darah. Itu saya kena bagian kaki sini. Sampai sekarang masih sakit. Darah. Saya doa, ini yang saya tunggu. Kekuatan penuh. Kumpulkan kekuatan lawan, membunuh lawan. Das, langsung. Bola, api, lawan kekuatan Tuhan. Terang. Darah. Bas, langsung. Darah. Ke India sana. Darah. Peng. Jantung, tek, berhenti langsung. Kalau lawan mati saya tahu, tek, selesai. Langsung lawan saya udah mati, saya ngomong sama almarhum Edi Wibowo. Jenderal, target sudah selesai. Langsung dia ngomong atasnya, India, target gimana? Sudah selesai. Jam berapa? Jam sekian. Daud ngomong jam berapa? Jam sekian. Tepat, selesai. Besok saya dipanggil, Daud, India aja kena, apalagi yang lokal katanya. Langsung gini, Daud, ingat ya, ini berarti kamu masih punya kemampuan. Aduh jangan Jenderal, ini yang terakhir kali aja. Karena itu kan untuk negara Jenderal. Iya, sekarang saya tahu kamu ada kemampuan. Ada kemampuan rahasia. 2013 saya dipanggil di rumah kediaman Kepala Staf Angkatan Darat. Alkitab dan bendera merah putih. Daud, kamu harus disumpah. Seumur hidup kamu tidak boleh menggunakan lagi. Oh iya. Kedua, tidak boleh melatih. Ketiga, tidak boleh mengajarkan kepada siapapun termasuk keturunan kamu. Cukup selesai sampai di sini. Kenapa Jenderal? Nanti kalau ada tahu rahasia ini nanti ada menyalahgunakan. Negara gimana? Banyak orang mati tanpa jejak semua adalah. Langsung disumpah, plek, selesai. 2013 saya ngomong sama Jenderal, 2014 saya mengundurkan diri Jenderal, mau kembali ke masyarakat. Boleh, tapi ingat, kamu sudah disumpah. Tidak boleh melatih, mendidik, dan menggunakan. Nah setelah saya selesai 2014, tiba-tiba di 2020 ngomong-ngomong salah satu saudara beliau, wah Daud kalau enggak bertobat gimana ya, gitu loh. Wah saya hilang jejak semua. Ya sudah bertobat saya. Satu hal pesan Tuhan untuk kita, hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Nah ini pengalaman hidup saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Satu hal, tahun depan kita semua akan masuk resesi ekonomi. Apa saudara? Tentang resesi ekonomi ini saya sudah beritahu sejak tahun 2021. Sama Michael Gunawan. Yang masih ingat angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Tapi ingat, resesi ekonomi itu hanya terasa di Jakarta. Surabaya enggak. Yang terasa resesi ekonomi itu hanya 2. Yang punya utang bank. Sampai tinggal di Jakarta.
Karena harga-harga akan naik terus sampai 2026. Dan ekonomi bergerak sampai tahun 2027. Jadi masih 2 tahun lebih dikit. Tapi ingat, Surabaya tidak terpengaruh. Yang terpengaruh kalau sudah terlanjur utang, bank sama KPR. Itu harus nanam kelapa kopior. Jadi kalau pas waktu pusing kopior, dia minum kelapa kopior, sama-sama kopior. Amin. Jadi saya beritahu, makanya saya dari dulu ngomong supaya semua berkebun. Masih kan enggak ada? Karena harga-harga akan naik semua itu. Dan saya juga pesan juga supaya beli tanah. Kenapa? Ingat di 2035 nanti Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan caranya untuk menghadapinya ada 4. Masih ingat semua? Nah, ingat saudara. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Ketiga, logistik distribusi. Santoko apa lagi? Toko farmasi aman, toko besi aman. Dan yang keempat, tanah. Ini tidak bisa dikuasai Cina. Membatasi hak kepemilikan asing. Ini 4 ini. Harus dilakukan semua. Seperti waktu saya ngomong malaikat maut sama Michael Gunawan 2021 bulan Mei. Malaikat maut turun dari surga, kan gitu saudara. Nah, dan Tuhan bicara, jangan kau di depan, pasti mati. Banyak orang ngomong, mana malaikat mautnya, kan gitu saudara. Itu bulan Mei, Juninya. Saya ngomong, tahun janda, tahun duda, banyak yang mati, betul saudara? Betul? Nah sekarang saya kasih peringatan pada saudara semua. Siapkan semuanya. Tahun depan masuk resesi. Jangan nambah hutang lagi. Kalau udah terlanjur utang gimana? Stop, jangan nambah lagi. Kalau belum KPR, stop, jangan KPR dulu. Tahan itu dulu semua. Kalau sudah punya berkat, belikan tanah. Emas terlalu tinggi. Ingat, 2035, usahain tahun ini nanam apokat. Sehingga waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, apokatnya berbuah. Gitu. Jelas? Jelas? Karena ingat, yang tidak bisa dikuasai Cina hanya 4. Tapi kalau IT, industri, tekstil, garment, baja, mobil, motor, industri nikel, industri pengolahan nikel, baja dikuasai. Itu di 2035. Dan 2035 ke atas, pendeta, pencipta lagu, pemuka agama akan muncul saingan baru, AI. Nah, yang tidak ada saingan hanya apa? Pendeta yang ada kuasa dan sama yang ngusir setan. AI-nya tidak iso. Kitab Zakaria, penglihatan-penglihatan. Zakaria pasal 1, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria
bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Suruhkanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Zakaria pasal 2. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion.
Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria pasal 3. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.